Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul yang akan saya sampaikan itu permainan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Perkenalkan, nama Zahara Andini Ayu Lestari, NIM 1919020037, berasal dari lokal IATA. Selamat mendengarkan dan dimulai dari pendahuluan. Interaksi sesama manusia yang merupakan tabiat dari sifat sosial setiap manusia terkadang menimbulkan kesalahpahaman, pertengkaran, dan bahkan permusuhan. Karena manusia memiliki perasaan, latar belakang, dan persepsi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sehingga potensi timbulnya konflik sesama manusia sangat dimungkinkan. Konflik akan selalu terjadi sepanjang manusia masih menempati bumi. Oleh karenanya, dalam hal ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tafsir tematik mengenai beberapa masalah individu dengan individu berdasarkan dalilnya dalam Al-Quran. Di era sekarang, kita telah melihat dengan sendirinya bahwa telah terjadi perpecahan di dalam masyarakat. Hal tersebut terjadi karena berbagai macam faktor. Ada perselisihan yang disebabkan oleh mabuk-mabukan atau meminum khamar. Terjadi perkelahian karena tidak ada kesadaran. Dalam istilah Al-Quran, segala permainan yang membawa pertaruhan, baik itu judi kartu ataupun yang lainnya, itu merupakan perbuatan yang buruk dan dibenci oleh Allah. Pada pembahasan ini, saya mengambil sampel pada Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91. Yang pertama yaitu Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90, yang mana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Adapun tafsiran Quran Surah Al-Maidah ayat 90, yaitu dalam ayat ini menjelaskan bahwa khamar, berjudi, berkorban untuk berhala-berhala, mengundi nasib dengan panah termasuk perbuatan setan yang yaitu sesuatu yang kotor dan buruk yang tidak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah. Yang oleh karenanya Allah menyuruh manusia untuk menjauhinya agar mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Imam Bukhari ketika menjelaskan peraturan larang-larang ini mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum khamar dengan perjudian, karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta. Dalam surah ini juga Allah menjelaskan hukum-hukum mengenai 4 jenis perbuatan, yaitu meminum khamar, berjudi, berkorban untuk patung-patung, dan mengundi nasib dengan menggunakan alat-alat yang menyerupai anak panah yang telah ditegaskan keharamannya dengan penegasan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, yakni kekejian yang terkandung di dalam perbuatan-perbuatan itu jangan sampai dilakukan. Selain itu, di dalam ayat ini menyebutkan bahwa keempat perbuatan termasuk perbuatan-perbuatan syaitan yang rich, yaitu keji dan kotor. Yang kedua yaitu Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi Innama yuridu syaitanu ayyukiya bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fa'ala antum muntahun. Yang artinya, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu.
dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti? Tafsiran Quran Surah Al-Maidah ayat 91 ini, yang mana dijelaskan alasan mengapa Allah mengharamkan meminum khamar dan berjudi bagi orang-orang mukmin. Alasan yang disebutkan dalam ayat ini ada dua macam. Pertama, karena dengan kedua perbuatan itu setan ingin menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci di antara sesama manusia. Kedua, karena akan melalaikan mereka dari mengingat Allah dan sholat. Timbulnya berbagai bahaya tersebut pada orang yang suka meminum khamar dan berjudi tidak dapat dipungkiri. Kenyataan yang dialami oleh orang-orang semacam itu cukup menjadi bukti. Peminum khamar tentulah pemabuk. Orang yang mabuk tentu kehilangan kesadaran. Orang yang hilang kesadaran mudah melakukan perbuatan yang tidak layak atau mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Ayat 91 ini juga menyebutkan pengharaman meminum khamar dan berjudi. Di antara ayat ini dikhususkan pada pengharaman khamar dan berjudi yang sangat tegas. Ini terbukti di dalam ayat ini. Allah dengan nada bertanya mengingatkan orang-orang mukmin, apakah mereka mau berhenti? Maksudnya adalah bahwa setelah mereka diberitahu tentang bahaya yang demikian besar dari perbuatan-perbuatan itu, maka hendaklah mereka menghentikannya, karena mereka sendirilah yang akan menanggung akibatnya, yaitu kerugian di dunia dan di akhirat. Dampak dan bahaya yang ditimbulkan dari khamar dan judi ini yaitu bahaya terhadap kesehatan, bahaya terhadap akal, bahaya terhadap harta benda, bahaya terhadap masyarakat, bahaya terhadap jiwa, dan bahaya terhadap agama. Dampak lebih lanjut dari khamar ini yang pertama, dampak kepada fisik. Mengonsumsi minuman yang beralkohol dapat membuat seseorang menjadi mabuk dan menyebabkan seseorang mengalami sakit kepala, mual, muntah, serta nyeri pada bagian tertentu. Berat badan menjadi naik karena minuman beralkohol yang dimana memiliki kadar kalori dan gula yang tinggi. Semakin seringnya dan semakin banyak jumlah alkohol yang dikonsumsi, semakin besar juga resiko terjangkit penyakit seperti kanker, jantung, dan gangguan pernapasan lainnya. Yang kedua yaitu dampak psikologi. Minuman beralkohol juga berdampak kepada daya ingat, gangguan bahasa, gangguan orientasi, dan perubahan pada kepribadian. Cara mengatasi untuk tidak mendekatkan diri kepada minuman khamar ini yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah dan selalu mengingat apa tujuan hidup kita. Yang kedua yaitu dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, menanamkan sifat yang baik dan memberikan contoh yang baik agar tidak terjumus kepada hal-hal yang salah. Adapun dampak dari perjudian, yang pertama yaitu berjudi termasuk perbuatan setan yang dapat merugikan pribadi dan orang lain. Kedua, dapat menyebabkan kelalaian dalam melakukan kewajiban. Yang ketiga, hilangnya rasa malu dan kasih sayang sesama manusia. Yang keempat, dapat menghancurkan kestabilan, kerukunan, dan keharmonisan. Yang kelima, itu dapat menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari. Dan cara mengatasi perjudian ini, yang pertama, senantiasa beramal ma'ruf nahi mungkar di setiap kesempatan. Kedua, senantiasa berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah akan pemberian Allah. Tiga, yaitu senantiasa beristighfar dan memohon ampun serta perlindungan dari Allah agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk. Demikianlah hal yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.